buat aku personally, aku tuh ngalamin yang namanya saudara-saudara nyibirin kayak sibuk kerja gitu sampai malam potong-potong bubble wrap gitu, kayak kamu cewek nikah aja gitu. Oke guys, kembali lagi di podcast 20 Under 20. Kali ini kita episode-nya dengan Alicia Eva. Halo. Sebelum kita mulai, gue mau congrats dulu dong. Congrats verified di TikTok. Thank you so much. Belum, congrats verified di Instagram. Oh, 2 kali. makasih juga. Congrats, rambutnya juga baru. Ya. Sama congrats lagi ngelakuin challenge 20 meter itu. Betul. Yang itu kan. Iya. Congrats terakhir. Congrats. Amin ya record ya. Amin ya. Amin. Itu oke, nanti makanya Muri ini harus lihat ini kontennya nih. 20 meter, 20 provinsi. Apa enggak? 34 dong. 34 provinsi. 34. Atau kita bikin 30 meter nih, kayaknya seru 30 juga meter ya. sih. Kayak 30 meter sih. Oke guys, like always kalau misalnya gue selalu ngundang kan this narasumber yang datang, biasanya either if they have a business atau apa, gue selalu ngelakuin giveaway. So kita bakal ngelakuin giveaway di video ini. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, lu mungkin bisa cerita dikit tentang your business. He wears gold, she wears gold. Itu apa sih? Ini gue skip, bahkan belum kenalan keluarnya dulu nih. Biar mereka semangat nih giveaway. Ayo semangat giveaway. Jadi aku punya bisnis itu She Wears Gold dan He Wears Gold, dan kita itu jualan customized jewelry. Jadi jewelry yang custom, kalian bisa tulis nama, tanggal atau simbol atau anything nih. Kayak semua yang aku pakai sekarang kalian Banyak bisa. Oh sorry, gue juga pakai. Hari ini gue bling bling. Nanti kita bakal nge-rap. Yap, jadi kayak everything kalian bisa custom mau apapun, and itu anti karat, yang gold dilapisin emas juga. So yeah, and it's perfect for gift juga. Kalau kalian mau menangin, kalian wajib nonton sampai akhir. So ya, jadi syaratnya Instastory tag gua, tag Eva Alicia yang baru verified, sama tag He Wears Gold, She Wears Gold ya. Yeah. Dua itu doang ya. Berarti Yeah. kalian tag 4 Instastory yang bagian yang kalian suka. Nanti kita bakal pilih in 7 days, 7 hari setelah tayang. Nanti gua bakal pilihin 3 yang paling estetik buat dikasih giveaway ini. Siap. Alright, kita mulai nih. Oke. Lu Alicia Eva or Eva Alicia? Eva Alicia, but First name Eva Alicia. Eva. Tapi gara-gara susah cari username. Oh ya? Eva Alicia emang nama yang Ya, itu lumayan common, tapi buat orang-orang Spanish. oh, orang Spanish. Iya, jadi orang-orang Spanish username itu Eva Alicia. Mungkin kalau di Indonesia itu seperti nama putri kali ya. Oh, gitu. make sense. Oke, berarti Alicia Eva 9 Instagram dan namanya Eva Eva Alicia. Like always, gue kasih kesempatan buat tell me a bit about yourself. Bagi teman-teman yang nggak tahu, mungkin dia terkenal guys. Dia tuh 1, juta something follower. Tapi nggak apa-apa. Coba ceritain. Oke. Who is Eva Alicia? Oke, hai guys. Jadi aku Eva, salam kenal. Aku sekarang 19 tahun. Aku punya bisnis, I run a business. 2 businesses actually. She Wears Gold sama He Wears Gold. Aku juga content creator di TikTok for art, business and art. Dan ya. Followernya berapa? Kita flexing dulu. Di bagian awal tuh kita harus, wih siapa sih nih Eva gitu. Berapa ya Kalau sekarang? gue bilangnya kayak gini, Eva nih yang, ini lu tahu Eva nggak? Siapa gitu? Yang di TikTok yang suaranya kayak serak-serak gitu. Oh, Eva gitu. Serius? Gue even bilang ke teman gue gitu, suaranya kayak serak-serak. Oh gitu, ya. Terus gue kasih lihat, oh iya ini kayak gitu. Suaranya ya? Iya. Katanya suara aku cocok buat ASMR guys. Jadi mungkin kita bisa coba tuh di akhir. Kayak, daripada nonton orang makan keripik atau apa, udah kalian nonton TikTok dia aja. dibisik-bisikin. Berapa nih? TikTok lu, Instagram lu, yang baru verified dua-duanya? Di TikTok sekarang 1,8 juta. Dan yang di Instagram I think it's 95,000. Berapa lama lu mulai jadi content creator? Aku baru mulai dari 1 tahun yang lalu. Pas 1 banget tahun. bulan Pandemi? Mei. Ya, bulan Mei. Bener-bener Mei itu pandemi ya, bener-bener baru awal ya? Dari pandemi banget. You know what's the most similar story between semua orang yang di 20 Under 20 ini yang gue invite? They started di pandemi. Orang kira kayak gini, probably di balik story itu ada di pandemi people, ya emang it's unfortunate, ada beberapa orang bisnis susah, struggling, tapi in every crisis ada opportunity juga. Dan waktu itu kebetulan banyak yang ride the wave on TikTok. Gue jujur agak nyesel banget, gue gak mulai waktu itu. Gue mulai sekarang udah lebih susah. Kayak gue post-post kok nggak FYP, mungkin gue kurang ganteng, mungkin suara gue kurang serak, kayak Eva gitu. Kurang serak. Nggak bisa. Padahal jago nyanyi loh. Nggak, tapi engagement gue jelek. Enggak. Nah, lu kalau di content creator tuh ngapain sih? Bahas apa sih? Sampai orang bisa kenal lu sampai segitu banyak follower? Jadi What's so unique?
Content creator buat aku sih, aku awal-awal tuh mulai buat sharing aja tentang bisnis aku gitu. So dulu pas pandemi, semua orang kan pada download TikTok tuh, pada as a consumer aja. Dan aku juga dulu kayak gitu, aku dulu bikin TikTok sama papa aku, sama kelinci aku, you know. Dan tiba-tiba satu hari di FYP aku ngeliat ada bisnis jualan sabun pemutih. Terus dia cerita gara-gara TikTok dia dapat jualan sampai kayak 3 kontainer. 3 kontainer isinya sabun. Itu gede banget sih. I know, and I was like, wow, this platform ada something gitu, and I wanna know gitu, kayak potensi algoritma di sini berarti berbeda banget. So that's how I actually got my first viral video dari situ. Oke. Lu kan sekarang art kan, lu painting dan lain-lain. Tapi ini gua rasa nggak tahu sih, gua nggak tahu sih. Banyak nggak teman-teman mungkin nggak tahu juga. You started business from content business. Yep. Sharing tentang apa? Biasanya yang lu share apa? Jadi awal-awal tuh my first viral video tuh tentang aku mulai bisnis pas aku umur 17 tahun. Jadi aku sharing kayak gimana I started from scratch gitu, dari tabungan aku, dari kayak I show them everything, kayak dari lemburnya ke midnightnya, and you know it was just kind of like a motivational content gitu. She Wears Gold ini? Iya, cause baru mulai berapa bulan kan ya. Wait, 17, berarti hampir 2 tahun lalu. Lu sekarang berapa sih? Aku sekarang 19, tapi ya aku kan mulainya awal 2020, masih 17. Oh. Iya gitu. Ayo. Iya. Oke. Siapa nanti ini you cheat your age biar masuk ke 2020. Enggak lah, ini 19. Oke, mulainya dari mana? Berarti dari sana. You gitu, started talking about business lu, terinspirasi ada orang di TikTok ngelihat jualan sabun bisa sampai 3 kontainer dari TikTok. Padahal kan di awal-awal 2020 ini ya, TikTok tuh masih tercap alay ya, I guess ya, di Januari, Februari itu masih rame-ramenya cuma joget-joget sama konten-konten nggak jelas gitu loh. Tapi lu bisa spot the opportunity, terus lu bikin konten bisnis, why? Because I feel like the key to having brand awareness itu also part of it to sharing stories. Itu yang aku notice banget, dan itu I think is what keeps She Wears Gold juga sampai se-prevalent itu di society sekarang, karena aku sering sharing stories gitu, and people like stories gitu. Jadi awal-awal tuh aku sharing tentang sejarah dulu, kayak how I started this business. Kan sebelum aku mulai bisnis ini, aku juga pernah tuh bikin 2 bisnis sebelumnya. Tapi dua-duanya gagal. Apa dong, cerita dong 2 bisnisnya sebelumnya apa? Gila, berarti lu 2 bisnis sebelumnya pas umur lebih muda lagi? Of course ya. Jadi aku sebenarnya dari kecil banget, dari SD aku udah suka dagang gitu-gitu, you know. Lu udah ngapain? Ceritanya apa nih? Kalau SD tuh unik, soalnya you don't know kayak people jualan barang aja. Dulu teman gue jualan keripik, ada Erika jualan stiker, ada yang jualan sedotan, Timothy jualan sedotan sama pomade. Lu jualan apa? Aku dulu jualan jasa nulis. Jualan jasa nulis. Jadi aku tuh dulu kaligrafi. Terus banyak teman-teman di sekolah tuh suka notes, mereka tuh cantik. So they paid me to do their calligraphy. Terus aku hitung-hitung kayak latihan aja gitu. Ya, they did it sekalian gitu. Kayaknya per header dulu aku charge 10.000. Header tuh apa, berarti yang atasnya doang gitu? Atasnya doang, 10.000 gitu. Oke, tapi tujuannya apa, buat notes mereka belajar, catatan sekolah gitu? Yeah, they're just happy to get pretty notes. Lo kalau lihat notes gue ya, itu tuh jelek banget. Tapi aku juga jelek, tapi mereka mereka suka bagus, jadi kayak yaudah. Nah tapi what I'm curious tuh gini, lu diajarin sama orang tua atau gimana, kayak siapa sih yang di SD, at least me ya, di SD tuh gue nggak kepikiran sama sekali to make money, kayak ya udahlah live my life gitu. Tapi kenapa lu kepikiran buat coba making money gitu? Oke. Jadi I think my willingness buat cari uang di usia yang sangat dini itu juga stems from my parents punya backstories juga. Jadi I consider myself very privileged sekarang. Kayak kakak-kakakku dua-dua bisa kuliah ke luar negeri gitu-gitu, dan aku pun ada chance juga. Tapi orang tuaku itu benar-benar mulai dari nol kok. Jadi dulu papaku itu nelayan, dan mamaku itu dulu jualan pempek di depan rumah. And aku inget banget cerita mereka dari kecil tuh kayak bawa gerobak keliling-keliling, kayak gerobak yang kayak gerobak itu keliling-keliling, jual-jualan semuanya deh, mulai dari daster ke jepitan ke kayak ya tas-tas kayak gitu, sampai mereka bisa sampai ke titik ini. And I felt compelled gitu loh, kayak aku anak terakhir. I wanna make them proud of me juga, dan kayak I wanna be at least half sehebat mereka, and I don't think I can do it yet kalau aku nggak mulai dari muda gitu. Dan orang tua aku juga selalu encourage aku, kalau kamu pengen make a mark on this world, you have to start dari muda juga gitu, jangan takut buat mulai. Tapi mindsetnya tuh dari mana sih? Kayak honestly
privilege menurut gue, first of all, privilege or not privilege, kita nggak bisa choose kita lahir di situasi kayak gimana. Tapi yang gue percaya, we can choose outcome-nya gimana. Itu based on the mindset mostly. I think growth mindset itu yang berkontribusi either 90-95% orang sukses atau enggak. Tapi how? Kalau in your case, lu diajarin, lu dari stories orang tua yang bikin lu terinspire, apa lu pernah kayak suatu hari, aduh, gue nggak mau nih dicap begini atau gimana gitu? Yep. I feel like majority itu pengen kayak gak enak juga sih minta uang ke orang tua gitu. Cause mungkin other families they don't see their parents working hard gitu. Tapi aku I was there buat ngeliat orang tua aku kerja dari stress-stressnya, bottomnya. There was one moment dimana aku ngerasa kayak, wah, I need to step in. Aku harus contribute something to this family juga gitu. It happened a few years back juga. And yeah, it changed my mindset gitu loh. Jadi aku pengen independent secara financially before I'm 20 gitu. Itu very strong goal. Makanya I want to be financially independent. Aku pengen beli orang tua aku rumah before I'm 25. And aku pengen kayak bisa give back and maybe possibly one of my biggest dreams itu start an organization for young moms. Young moms and kayak underprivileged kids. Gitu. Kenapa backstory lu pengen bantuin mereka? Ada something yang you relate with atau gimana? Dari kecil I'm always fascinated sama kayak women empowerment juga. And also kayak childbirth, it's always touched me juga. Jadi helping these women itu emang udah dari core value. Mungkin dari sekecil aku TK gitu. The first time aku dengar tentang kayak young women yang kayak rape victims or anything, dari dulu tuh ada case yang strong banget di aku untuk one day change it. So it's one of my dreams to one day start a foundation segede itu. And I know it needs money. Jadinya it's also one of my motivations to start. And it's very rare, langka banget. Ini gue harus berhati-hati. Ini banyak netizen bilang Inggris Indo. Yang nggak apa-apa lah, bapaknya belajar Inggris juga lebih bagus. Tapi gue coba bahasa Indonesia ini. Langka, honestly. Sejujurnya, sorry banget. Langka banget orang yang udah muda tuh punya outlook, gue pengen kayak gini. Sementok-mentoknya biasanya most of the friends I know, outlooknya tuh jauh lebih abstrak, nggak ada specific goal kayak pengen apa. Lebih ke ya udah jalanin aja gitu. Tapi for this case, untuk kasus ini kayaknya lu udah punya gambaran jelas gitu, and that is very good dibanding kayak winging it juga nggak masalah, kayak cuma jalan juga nggak masalah gitu. Benar, agreed. Tapi gue pengen backtrack dikit nih. SD jualan kaligrafi, and then what? Gue pengen tahu ceritanya nih dari SD pelan-pelan. Soalnya part of this podcast, bagian dari podcast ini adalah bagian dari podcast ini adalah gue nggak mau cuma orang melihat suksesnya doang, tapi ke arah sukses itu ada journey-nya sampai high achiever, dan itu biasa bisa di spot walaupun nggak mulai bisnis dari kecil. Biasanya ada satu hal atau mindset kecil, konsistennya, kompetitifnya itu tuh dibangun dari muda. Let's continue with your story. Oke. Lanjutkan ceritanya. Jadi, dari SD. Dimulai dari Eva yang masih SD jualan tulisan, terus dia coba jualan makanan. Jualan makanan, brownies gitu-gitu. Bikin sendiri? Iya, dulu bikin cookies gitu, cutter. Lucu deh. Oh, lu bisa baking? Lu waktu itu kayak iseng ya? Iya. SD? Sama. Gitu, SD. Itu masih SD gitu. Terus kelas 6 SD sekitar situ, kakakku dulu ada project bisnis di sekolah. Jadi dia tuh harus bikin bisnis. Dan kebetulan dia tuh pengen bikin bisnis gelang gitu, ngerakit gelang gitu. Dan untuk bisnis gelang ini dia pengen atur financials-nya gitu. It's for business, buat bisnis project gitu. Tapi dia nggak gitu bisa ngerakit gelang-gelang kayak gitu. Dan aku yang menurut dia agak lebih terampil, dia kayak, Dek, bantuin Cici gitu. Ya udahlah, aku belajar tuh ngerakit gelang, ngerakit kalung. Setiap pulang sekolah kelas 6 SD tuh, aku inget banget sebelum UN, aku berhenti dulu di agen pengiriman. Pagi-pagi tuh jam 5 aku drop barang. Oh, itu SD? SD. Keren juga. SD gue masih ngapain nih? Gue nggak terus. Enggak lah, it's okay. Terus pas kayak aku pulang sekolah gitu, aku ngerakit tuh. Aku beli tang di Mangga 2, aku belajar ngerakit gitu. And that's how I figured out pertama kali kayak, wow, aku suka banget sama perhiasan. Kayak bahkan koleksi aku tuh juga semua perhiasan, and I like making it juga gitu. Aku passionate. Perhiasan atau itu juga mulai habit lu buat arts and craft gitu ya? Apa dari lu gambar-gambar gitu? Iya, both of them kayaknya.
gitu. Jadi aku sadar tuh kayak wah aku suka banget nih sama jewelry gitu. Tapi itu dulu kalau kalian tahu zaman 2012 tuh zaman choker gitu loh. Kalau koko tahu yang kayak tattoo choker atau kayak choker gelang yang kayak kecil-kecil kayak gitu tuh. Gue punya pandangan ini sih sama choker, tapi ya udah lanjut. Ya tattoo choker emang ada konotasi negatifnya sih di society. Tapi ya dulu ngehits gitu kan. Ngehits sih, gue inget dulu ngehits. And then the trend died out. Dan aku waktu itu pindah sekolah. So aku nggak pintar pivot gitu loh, dan kakakku waktu itu keluar negeri, jadinya aku gagalin bisnis itu. Menyerah bahasanya ya, menyerah gitu. Itu pas SD, SMP? SD naik SMP. SD naik SMP bikin bisnis, oke lanjut. Gimana? Terus abis itu aku tuh let go of business for 2 years, jadi sama 2 tahun, 11, 12, 13, 14, akhir umur 14 aku mulai bisnis lagi. Nah, SMP ya itu? SMP apa SMA? SMP, oke. Iya, umur 14 aku mau bisnis lagi tuh. Tapi bukan jewelry, aku bikin bisnis notebook. Oke. Karena waktu itu zaman-zaman aku lagi belajar desain gitu. Notebook kayak custom gitu. Betul, ya. notebook custom. Gue juga sempat ngalamin tren itu tuh, tapi kayak binder kalau dulu, generasi gua. Kayak binder kan orang, dulu kita trade koleksi, kertas-kertas gitu. Harvest, yang merek Harvest gitu yang mahal, tahu tuh. Terus ada teman gua yang satu binder, itu kertasnya koleksinya ya dia spend kayak udah jutaan buat binder itu. Ngapain? Ini langka Ini gitu. langka. Terus ini di custom. Kalau mau tukeran jangan yang itu. Iya. Aku juga pernah tuh. Pas kecil banget tapi itu ya, pas kecil banget. Tapi anyway, aku dulu jualan, kalau koko tahu Typo. Typo tahu. Nah, punya notebook kayak gitu. Yang satu toko sama Cotton On. Iya, mirip lah. Biasanya kalau ada Cotton On biasanya ada Typo gitu. I don't know, they always come in pairs. Gimana Typo? Gitu, jadi gue suka Typo sih. Iya kan? And Typo tuh dulu revolutionary banget buat stationaries gitu loh. Iya, gue suka. Sangat revolusioner. Terus banyak kayak, aku ingat banget teman-teman aku tuh dulu pada kayak PO ke Singapura, PO ke Malaysia. Terus buat barang Typo. buku Emang Typo. belum ada di Indo waktu itu? Belum ada. Typo sampai hari ini belum ada di Indonesia. Gitu. Terus? Nah, itu tuh zaman-zaman notebook estetik gitu loh, kayak orang-orang baru pertama kali introduce to Tumblr, We Heart It gitu-gitu. Dan aku pikir, aku bisa bikin beginian, gak susah, tinggal cari tempat printing aja, aku ngedesain, kirim desain, print. Jadilah aku bikin bisnis itu, custom, notebook custom. Jadi misalnya, Koko mau pesen kayak, pengen custom muka Koko, 1 halaman, aku desainin gitu. Oke. Jadi gitu, aku jualan tuh dulu, sama ritmenya, SMP, sebelum sekolah drop barang, pulang sekolah jam 3, langsung tuh, balas-balasin chat gitu. Emang lu nggak ada hobi ya pas sekolah kayak main game atau apa gitu? Kayak orang-orang ini ya yang habis sekolah, sebelum sekolah kerja, setelah kerja bangun bisnis. Gini, ya gue bingung to be honest sih. Aku lumayan juga ya. Kenapa ya dulu aku bisa kayak gitu? Mungkin kalau sekarang udah nggak. Lu nggak ada hobi kayak main game atau apa gitu pas kecil? Dulu aku nggak gitu suka main game dulu. Dulu. Tapi kalaupun main game malam gitu. Makanya dari dulu aku night person. My me time is at night. Makanya lu suka lembur time. Lembur talks. Gue ikutin tuh beberapa 1 kali story. Terus itu gitu. Laku so far lu bikin notebook? Laku, tapi aku capek, burnout karena ternyata aku sadar aku nggak gitu passionate dalam bidang stationery. Gitu. Tapi yang aku belajar dari bisnis itu, orang Indonesia itu suka banget sama hal-hal custom. Kalau mereka bisa custom per halaman, mereka mau custom. Pengen custom binder, mereka mau custom. And that's how. Tapi itu aku gagalin tuh kayak after 2 years cause burnout gitu. And 2 years is a long time sih buat bisnis. Iya, tapi kayak aku nggak online all the time gitu loh karena kan masih sekolah. Jadi kayak emang nggak gitu gede bisnisnya. And then makanya di bisnis ini aku combine 2 bisnis aku yang pertama. Jewelry sama custom. Oh ini oke lah, the story adds up. Tapi gue penasaran, tapi ini kurang daging story-nya kalau misalnya nggak sebut angka. I wanna know, dulu tuh angka berapa sih bisnis making money? Gue mau tahu yang pas dari SD sama dari SMP. SMP tuh yang buku berarti kan? Yang kecil lah, kecil. Kecil tuh berapa? Kecil. Kalau lu kecil, gue 0. Jadi lebih kecil daripada kecil. Oke, jadi dulu kalau aku sih ya not bad lah. Maksudnya kan dulu aku jualan choker gitu, 1 kalungnya tuh kayak 35.000 gitu. Dan biasa tuh orang-orang impor, tapi aku perakit sendiri. So I could take a lot of profit from that gitu. Dan ya ada berapa juta gitu ya, sebulan? kayak setiap hari aku bisa ngirim sampai 30-40 lah. Itu banyak 30-40 ya? Tapi aku work kayak 3-5 hari per minggu doang. Jadi ya gitu, do the math. Itu udah jutaan sih, oke Ya pasti. Gue jutaan pas SMP. Terus kalau pas buku, ya itu agak slightly lebih expensive. Tapi karena lead time-nya itu lama, masa pembuatannya lama, jadi ya gak gitu rame. Tapi emang uangnya lebih gede gitu kan. Lu suka kan bangun bisnis kan waktu itu kan?
suka enjoy gitu. bagus lah. Berarti ya emang habitnya dari sana sih. Kalau emang dari dulu suka making money, biasa kelihatan kok entrepreneurship spiritnya itu, habitnya tuh kebangun sampai sekarang gitu. Nah berarti abis dari sana fast forward ke She Wears Gold. Pertama nggak ada She Wears Gold kan, cewek Nggak doang ada. kan spesifik kan. Iya. Jadi ini baru launch berapa lama? Baru He Wears Gold baru dari November 2020. November berarti oke lah, setengah tahun lah adalah. Oke. Yep, Terus jadi awal begitu mulanya lama. gimana She Wears Gold? She Wears Gold dari aku lulus sekolah. Terus aku pikir kayak I remember tuh, aku inget banget dulu aku pernah pas prom ada cerita nih. Ini so sentimental to me. Never told this to anyone. Wah gila, Aku ini ingat- eksklusif nih. Aku inget banget pas prom ada award most likely to be billionaire before 30 gitu. Dan satu angkatan tahu aku punya 2 bisnis dulu dan dua-duanya gagal. Dan aku menang award itu. And I was honored, tapi at the same time aku I don't know, I felt like I know some of them itu vote as a joke, cause mereka tahu Eva yang kalau buka bisnis selalu gagal gitu, kayak gak pernah serius. And wow, kalau ketika aku dengar orang-orang ngomong itu di belakang aku kayak Sedih waktu itu. sedih lah, down banget kayak gitu. And I knew aku harus prove myself differently. Ada faktor sentimental di sananya lah. Jadi kayak lu waktu itu ngerasa kayak at the same time oke, dapat award, tapi at the same time some of them mikir ini joke gitu karena lu bangun bisnis gagal. So lu Iya. ada sense buat pengen bikin bisnis yang sukses kali ini Betul gitu. banget. And yep, that's how makanya lulus sekolah aku langsung bikin bisnis. Dan di situ aku bertekad ini nggak boleh gagal. Aku harus bikin ini jalan. Aku nggak boleh setengah-setengah lagi. And aku langsung taruh setengah tabungan aku selama 17 tahun ke dalam bisnis ini. Wow, I mean Iya. itu good move sih. Kalau gue jadi sekolahnya, I think the fact bahwa lu pernah menjalani bisnis terus mengakhirinya itu sendiri aja udah support most likely jadi billionaire, itu gue support banget karena gak banyak yang tahu kayak before gue ngebangun wellness yang akhirnya startup yang diakuisisi, gue sempat ngebangun 7 startup sebelumnya yang which is fail gitu loh. Tapi gue nggak pernah tell the story gitu karena orang Indonesia tuh lebih suka success story dibanding fail story. Tapi honestly fail story atau misalnya experience kita untuk ngebangun bisnis itu yang ngebangun kita. I don't think it's a failure kalau you try again. Karena pas lu memulai lagi di notebook, ada something different, something new yang lu pelajarin di bisnis sebelumnya. Dan at the end cycle itu yang bikin one day you are bukan most likely, I think harusnya ya sekarang lu udah mendekati or even hit billionaire status ya nggak? Yaudah, aminin aja. Amin. Oke, berarti Amin. lu taruh setengah tabungan, lu bisa kasih tau nggak angkanya berapa for She Wears Gold? Dulu awal modalnya kan rolling tuh pelan-pelan. Aku dulu modalnya cuma dikit doang tuh. But anyway, it was so amazing. Aku inspired banget denger story koko kayak, wow, 7 startups. Wow, gitu. Jangan kebalik, yang keren tuh dia. Nggak. I have to make this video a highlight reel of you. Gue pengen nonton. Orang mau tahu, orang nggak tahu. Raymond siapa sih? Gue pengen nonton Eva gitu. I'll start the podcast and I'll invite you. Jadi anyway, aku dulu kan masih modal dikit juga. Ya adalah aku taruh kayak 10 juta, 15 juta. Itu buat apa di awal? Stok? Stok awal, and ya karena kan aku juga bikin boxnya eksklusif gitu-gitu packagingnya. And I've always been kayak aku selalu heavy sama desain gitu. Aku suka banget packaging. Yeah. Aku suka banget kayak tadi udah lihat kan kotaknya. Kayak cewek suka kayak gitu deh. Cewek, yang penting cantik dulu gitu. Iya gitu, and aku tahu aku pengen bikin packagingnya bagus karena aku tahu nih salah satu motivasi aku di balik She Wears Gold juga, aku ngelihat kalau cowok-cowok ngasih perhiasan ke cewek tuh kayak serius banget gak sih, kayak dia udah pengen kayak tunangan atau something gitu, dan aku pengen merubah stigma itu, cause aku cewek dan aku pengen terima perhiasan for my birthday gitu, and it doesn't have to be an engagement or something. So yeah, jadi aku pengen bikin packagingnya cantik juga gitu loh, dan price rate-nya nggak terlalu mahal juga di tengah-tengah supaya orang-orang juga tetap bisa kasih ke orang gitu kan. So ya mahalnya di packaging juga sebenarnya awal-awal gitu. Tapi kan lu custom. Kalau custom itu lu stok barang tuh buat apa? Kayak trial and error gitu buat coba-coba bikin produknya dulu atau ya gimana? kerja sama pengrajin gitu-gitu kan. Aku desain semua jewelry-nya sendiri nih. Aku gambar dulu gitu. Lu ada partner nggak di bisnis ini? Apa lu sendiri? Enggak, tapi sekarang I have my sister helping out juga. Jadi dia juga shareholder di sini. Ya, pas di awal-awal itu a very common story sih, apalagi yang masih muda. Kayak reach out lah ke koko lu atau ke ade lu, ke siapa buat bantuin. Oke lah, let's build the business together. Karena finding a partner itu emang
kalau gue diajarin jadi ada mentor gue orang Singapura pas gue buka cabang Singapura, dia tuh basically secara bisnis devil's advocate. Dia nggak mau memanis-maniskan any bisnis. Dia bilang choosing a business partner, pilih partner bisnis itu harusnya lebih dalam dibanding marriage. Nah kalau dia orang bisnis ya, dia bilang karena bisnis, apalagi kalau lu punya very big dream sampai ini suatu hari bisa jadi bisnis yang billions, ratusan juta sampai miliaran sampai puluhan miliar. Money susah untuk dipisah dibanding personal relationship. Makanya dia bilang kayak gitu. Dan always a good way untuk anak muda, start with someone you know. Kayak dari yang lu udah kenal deket, kakak, adik, dan biasanya itu lebih ngebantu dibanding you just doing it yourself. Karena nggak banyak sih gue dengar cerita-cerita orang yang masih muda bener-bener sendiri banget gitu. Itu very rare karena punya someone untuk support system, at least kalau misalnya lu lagi ngedown atau butuh apa, itu sangat membantu. Itu actually saran gue untuk anyone yang lagi muda dan merintis bisnis. Karena even di stage gue sekarang, gue lebih memilih untuk gak sendirian. Walaupun gue mendingan have someone gitu. Karena itu lebih bisa support your business long term. Ini kayak quote-nya si Gojek Tokopedia merger. Go far, go together. Lu tau kan? Lagi rame kan? Terus She Wears Gold. Gitu. How gimana? Doing well nggak? Wow, ya. Bulan pertama kejual berapa? Bulan pertama, wah aku tuh dulu kan itu Januari kan Imlek gitu kan. Aku inget banget tuh aku keliling-keliling ke semua tante-tante. Tapi lu Januari lu belum terkenal kan? Belum. Terkenal. Januari follower lu berapa? Belum di She Wears Gold-nya ya. She Wears Gold sama lu personal. She Wears Gold-nya emang mulai dari kayak 100 gitu. Karena aku dulu pakai akun lama. Oh, yang jualan notebook gitu. Iya. Recycle terus aja gitu kan. 100 apa 100 ribu? 100 orang. Oh, 100 orang okay. gitu. Dan ya bulan pertama jadi naik ya 1000 lah karena dulu aku aktif IG Ads. Aku pelajarin tuh setiap malam-malam aku nonton tuh cara run IG Ads kayak gimana. Dan ya gimana bulan pertama? Kejual berapa? Ingat gak? Not that much. 10, berapa ya? 20, 30? Ya 50, 200 lah. 200 banyak kalau. I mean considering the basket size ya, cuma kalian bisa hitung-hitung sendiri lah. Ya, terus itulah. Habis itu grow-nya gimana? Ini pasti 200-an, beriringan with you content creator kan? Pasti. Lu mulainya Januari, Februari, Maret lu bilang? Enggak. Mei? April ke Mei. Ya. Dan waktu itu tujuannya memang pengen buat grow the business kan? Bener. So what's the journey dari sana gitu? Jadi dari pick up yang dari cerita sabun itu, terus aku bikin video viral pertama, banyak orang jadi tertarik. Kak gimana caranya? Kok bisa gitu kayak run IG Ads sampai sebagus itu, sampai kayak aku inget banget by Mei aku tuh udah 8,000 followers gitu. Yang viral tuh konten lu tentang IG Ads? Enggak, tentang sejarah aku dulu, itu yang pertama. Oh, yang sejarah, ya. Sejarah dulu, kayak aku tunjukin aku tiap hari potong bubble wrap gitu-gitu. Berapa? Potong bubble wrap, dulu 1M, 2M, 1,5 lah. Banyak ya, 1 million to million ya, oke. Iya gitu, terus abis itu banyak yang tertarik tuh, jadi aku bikin konten edukatif, kayak cara run IG Ads, cara promosi di IG, cara menggunakan hashtag dengan efektif, cara pakai hashtag buat jualan gitu-gitu. Ada tuh berapa tuh, setiap hari aku 3 konsisten. And aku happy banget karena memang I think some people kayak know their life purpose mungkin tuh untuk kayak misalnya kayak untuk dedikasi ke medical atau apa. I feel like my life purpose itu untuk sharing. Jadi lo emang suka sharing suka gitu? Banget. Lo orangnya extrovert atau introvert? Extrovert. Emang udah ya garis kanan extrovert? Aku suka banget sharing. Okay. Nih, bahkan aku tuh kalau kayak ada webinar seminar gitu kayak, Kak kita gak ada budget, gak apa-apa, aku tetap mau sharing gitu. Gue sekarang aja pilih-pilih, gue gak mau kayak kalau disuruh kayak di spend my time suruh keluar-keluar gitu, tapi lo emang suka ya? Ya aku emang suka banget, banget. Berarti jadi bisa dibilang a bit natural lah di tentang ngomong depan kamera gitu. Lo pernah kayak kagok gitu gak sih di awal? Kalau awal ya of course ada learning curve lah ya. Apalagi it's a new platform, belum ada yang banyak kan dulu joget-joget, gak ada yang bikin konten edukatif. Ya gitu, jadi ya udah aku bikin konten-konten edukatif kayak gitu. Dan abis itu tuh banyak tuh semua hal tentang foto produk gitu kan. Pada lihat kayak, Kak Vita bagus banget, aku ajarin cara edit foto, cara edit video, cara kayak wah it's so fun lah ngeliat banyak DM juga yang kayak, Kak thank you banget gara-gara video kakak IG Ads aku jadi analyticsnya bagus gitu, kayak happy banget gitu. Jujur gue gak tahu loh lu mulai kayak start di bisnis, gue kira dari awal lu memang share-nya konten art. Nah itu ada masa transisinya nih. Transisinya di kapan tuh? Jadi kan aku sharing tuh cara foto produk, terus aku sharing cara desain. Terus ada yang komen, aku inget banget waktu itu ada yang komen, ya desain mah bisa, tapi yang terpenting itu at the end of the day
taste gitu. Jadilah aku ajarin cara orang-orang cari taste mereka sendiri buat desain. Lama-lama jadi tertarik lihat cara aku desain digital. Aku bikin konten iseng gambar. Gambar apa waktu itu? Mata. Gambar mata aku bikin tutorial cara gambar mata ya. Oke, terus? Ya udah, itu banyak views-nya? Lumayan kayak ya 100.000 gitu. Jadi Kak request ini. Terus aku kan hobi ngelukis kan. Udah dari situ the rest is history. Sekarang aku jadi bikin konten art gitu. Art gitu. Nah, lu berarti sejalan dong. The more lu dapat follower di TikTok, bisnis lu growing juga. Yeah. Dan itu one of the reason lu bikin He Wears Gold atau gimana? Kayak pas awal kan pasti She Wears Gold-nya sukses dulu nih. Kayak actually gue mau buka numbers sih, kayak She Wears Gold sekarang sebelum gue balik ke backstory nih, He Wears Gold tuh bisa kejual berapa sih sebulan sekarang? Terlalu dah. Ini ya kalau di podcast ini kita harus buka-bukaan. People wanna know kayak lu tuh sekarang She Wears Gold ya. She Wears Gold. Berapa piece? She Wears Gold-nya sendiri bisa ya 1,200 to 2,000. 1.200 sampai ya, 2.000 karena piece. aku juga sebenarnya kerja sama korporat. So ada? Ya, kayak misalnya beauty companies pengen bikin merch gitu sama aku, tapi memang we sign kayak gak boleh spill kayak gitu. Jadi emang kayak they don't know it's dari aku, tapi memang sebenarnya aku suppliernya gitu. Jadi aside from She Wears Gold, actually I also work with a lot of businesses yang pengen bikin merch gitu dan desain kalung itu gitu. Itu contribute berapa persen dari piecesnya itu? On months kalau lagi ada, dan kalau lagi gede ya bisa sampai up to 20%, 30% gitu. Itu gede gitu. loh, gede banget sih. Ya. Nah, kalau lu kan gue lihat ya, a bit different, lu agak sedikit different dibanding content creator lain. Lu actively talk about business, itu yang gue suka. Tapi kita bakal talk business nih. Kayak sekarang proses lu dari kayak beli barang dan lain-lain, kayak I would say SOP-nya lu ngejalanin She Wears Gold gimana sih, bagi tugasnya sama siapa, kayak packingnya, lu urus itu basically bangun kan sendiri kan dari awal kan. How do you bikin proses itu sampai bisa ngejual 1.000 sampai 2.000 piece per bulan? Jadi kayak packing itu lu sendiri nggak? Enggak, sekarang aku udah ada tim pastinya, karena udah nggak kepegang gitu. Tapi dulunya ya I learned everything. Aku tuh suka banget kalau koko tahu Elon Musk. Dia sekarang lagi kontroversial gara-gara dia bikin Bitcoin turun tuh. Tapi dia tuh pernah bilang kayak gue bos di sini, tapi I know everything that runs around this place. Mulai dari engineering sampai ke admin, sampai ke sales, sampai ke marketing. Dia tahu everything. Dan dia bilang it's better to be a jack of all trades gitu. Jadi harus bisa semuanya. If you're a business owner, you have to be able to do everything. Jadi gue setuju banget, gila. Iya kan? Jadi aku belajar everything juga dari awal, dari proses moldingnya, proses penuangan metalnya. Aku belajar semua. Biar aku gak gampang ditipu-tipu. Aku belajar tuh selama sebulan sebelum mulai She Wears Gold juga. Aku mulai belajar tentang plating untuk apa sih, lapisan emas gitu ya. Belajar apa bedanya, berapa karat, berapa tipe, apa efeknya, apakah ada mengandung nikel gitu. Aku bahkan consider untuk kirim ke lab gitu loh buat cek ini beneran gak sih dia tuh mengandung. Ya, tapi kebetulan udah ada hasilnya sih. Jadi aku didn't have to do that, tapi I would do that. Iya, tapi jadi gitu. Itu amazing sih, kayak lu bisa di umur muda kayak pengen figure out sampai lu punya bisnis kayak values untuk bisa tahu semuanya. Biasanya tuh oke lah gue bagian jualan aja, atau lah gue bagian apa gitu. Gue sebenarnya masih nggak dapet sih kayak the motivation. Memang ya the habit tuh mulai dari lu SD, SMP dan lain-lain. Kalau lu ditanya ke diri sendiri, lu bisa nggak kasih tahu ke anyone viewing gitu, apa sih rahasianya yang bikin lu pengen gitu, penasaran buat ngebangun bisnis, buat belajar ini. Karena banyak orang kan kayak males atau gimana gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya again, tadi motivasi aku tuh kan ada banyak yang kayak I wanna be financially independent, aku pengen bantuin orang tua, pengen bikin rumah gitu-gitu kan. And other than the monetary benefit juga, aku tahu kalau ini kemarin sempat controversial, Nadine tahu kan, yang kalau misalnya ingin membantu banyak orang, ininya duitnya harus kencang gitu. And I felt like it was also one of my dreams juga kan. Aku pengen get there secepat mungkin. So ya itu motivasi aku juga. And every time I feel down, I think of the impact that I'm gonna have kalau aku udah bisa run ini sampai gede gitu. Berarti start with why-nya lah. Why lu tuh cukup strong, kayak lu pengen ini gitu. Iya. Ya interesting sih, soalnya honestly kalau banyak orang kok yang ditanya yang muda, lu pengennya apa sih? Belum tahu gitu. Yeah. So mungkin karena itu kayak mereka belum figure out
which is fine. Gue selalu bilang totally fine, gak semua apa-apa. orang punya timeline masing-masing. Sampai aku bisa ngomong bareng. Which is fine gitu. Tapi kayaknya emang bener-bener orang pas udah temuin dia mau why-nya apa, baru dia bener-bener bisa work on themselves gitu. Bener kan? I think punya mimpi itu sangat-sangat membantu. Motivasi, punya mimpi. Oke. Ya, and biasanya mimpinya harus greater than you supaya bisa lebih ngerasa gitu. Karena setiap kali kalau misalnya nih, I'm just saying sharing as someone yang juga udah punya penghasilan sendiri, it gets dull really quick. Lama-lama kayak ya udah, fame for what, money for what, you know. Pasti ngerasa lah kayak. Gue ngelewatin fase itu loh. Kayak itu quarter life phase gue. Kenapa lu ngalamin sekarang? I mean, lu masih di umur berapa? Aku bohong, sebenarnya aku bukan 20 under 20, tapi aku biar masuk podcast. Udah 30 sebenarnya dia. Biar masuk podcast. Ya gue pernah bahas sih kayak the difference between 3 P's, kayak pleasure, passion, sama purpose. Kayak sebenarnya bisa aja. Kalau gue bukannya mau become cynical ya, tapi when you're young, it's good lu passionate about something. Agreed. The purpose, sebenarnya purpose can follow. Kalau gue mulai figure out my purpose tuh di umur 24, 25. Tapi it's good kayak lu punya sesuatu bigger than yourself. Karena nggak banyak yang bisa kayak gitu, bilang kayak gitu di umur mudanya. Yeah. Nah, the one thing yang gue masih penasaran adalah everyone gue tanya, soalnya pas lu achieve sesuatu at a young age, there comes sacrifices. Banyak orang yang bilang jadi nggak ada waktu buat main, jadi kurang bahagia atau gimana. Gue mau start with your family dulu deh. Your family, your friends, how you spend your time. Iya, jadi daily life-nya gitu ya. And ya, ngomong kayak gini semua, aku juga sering dengar podcast. It's easy to feel kayak gampang buat ngerasa kayak wah enak banget tuh, kayaknya semuanya lancar gitu, smooth sailing gitu, gampang banget. Dan kalau kalian lagi ngerasa kayak gitu sekarang, please jangan ngerasa kayak gitu, karena benar-benar proses itu berat banget. Apalagi buat aku personally, aku tuh ngalamin yang namanya saudara-saudara nyibirin. Kayak saudara lu nyibirin kayak maksudnya ya kayak kamu udah ini tinggal kuliah, cari cowok, nikah, ngapain sih kamu kayak kayak sibuk kerja gitu sampai malam, potong-potong bubble wrap gitu, kayak kamu cewek, nikah aja gitu, something like that ya. Dan aku juga ngalamin yang kayak bisnis aku juga kayak diremehin gitu-gitu. And also I struggled a lot with time management, karena ketika aku rasa yang susah itu ketika kamu awal-awal tuh mungkin banyak yang support kamu, maybe awal-awal. Di tengah-tengah tuh when nobody is clapping for you, udah gak ada yang tepuk tangan untuk kamu, itu yang susah. Gak ada apresiasi, dan ketika kamu ngerasa itu semua lagi stagnan, itu yang susah. Itu kamu yang arti ini gue. Grit. Gue minta grit. Grit, it's also one of my favorite words. Iya, kayak pas orang lagi termotivasi, lagi apa, it's easy to do something. Tapi the challenge adalah if you want to achieve something big, pas lagi nggak termotivasi, pas the world is not fair, lu tetap bisa carry on. Agreed, gitu. Keluarga lu gimana soal lu? Ya aku kan. Yang ngeremehin bisnis lu siapa sih waktu itu? Sini gue cari orangnya. Keluarga lu gimana support? Apa dia sama lah punya kayak lu anak cewek gitu belajar? Awal-awal doubtful. Oh ya? Awal-awal ya pasti ada doubt lah, karena kayak is this what you want gitu. Mami denger keluaran tabungan kamu banyak banget, kamu nggak pulang-pulang dari tempat produksi, kamu kayak gini, kamu yakin gak sih ini bakal kayak in the long run gitu. Dan ketika mulai banyak yang doubt itu jadi, well, meskipun aku confident, tetap ada rasa kayak ada benernya gitu kan. Ya gitulah. And I also sacrifice a lot of my family time sampai hari ini, which is what I'm working on. Jadi don't think of me kayak as a udah perfect gitu hidup rutinnya. No, I'm still struggling a lot. Time management aku juga masih kacau. I'm working on it, tapi juga masih kacau. And aku banyak gak hangout sama temen. Bahkan sampai teman-teman aku tuh kayak udahlah, Fa, gue mau traktiran, tapi gue kirimin lu makanannya aja ya, gue tau lu sibuk gitu. Saking ya gitulah. And kayak you feel bad juga lah, karena you're working on your dreams while your friends are having fun gitu kan, lulus sekolah aja pada happy gitu. Ada ini life lu gimana? Coba let's say bangun jam berapa gitu. Agak messy sih. Lu bukan tipe yang kayak structured banget gitu ya. Tapi lu tahu lu harus ngapain gitu. Iya, I have goals, priorities, to do list, tapi gak dirutinin kayak jam 8 sampai jam 8:15 makan. Gak bisa, lama-lama bosen. Berapa persen dari hari lu, misalnya ada 100% nih satu hari, berapa persen tuh lu pakai buat actually working? Berapa persen buat content creator lu? Ada gambaran gak sekarang?
Also it depends on tergantung sama situasinya juga ya. Misalnya kalau lagi ada event nih kayak Valentine, aku pasti bakal lebih fokus sama bisnis. Oh ya? Ya, karena kan waktunya panen. Iya. Gitu. Jadi aku pasti bakal lebih fokus. Tapi kalau misalnya kayak akhir-akhir ini 50-50, pas. 50-50. Ya. Bentar, 50-50, terus waktu istirahatnya di mana? Waktu mainnya gimana? Oh, berarti gitu. kalau kayak gitu hitungannya 35-35. 35, the other 30 ya buat Me sisanya. Me time. Me Yeah. time lo apa sih? What do you like to do? Ngelukis, ya ngelukis. Tapi jadi content creating juga, jadi bisa jadi 60%. Oh, lu kebetulan melukis itu Me time aku. me time lo ya? Iya. Lu gak suka kayak nonton Netflix? Oh, Kayak suka juga kan sambil sambil. gitu. Aku suka nonton Oke, orang tua nih suka nonton dokumenter. Gue aja gak suka nonton dokumenter. Aku hobi banget, kayak aneh banget. Aku tuh suka geology, marine life gitu-gitu. Maksudnya lu nonton yang relationship yang sama octopus itu, tau gak? Iya. Itu yang award Oscar itu kan? Ya gitu-gitulah yang kayak dokumenter gitu aku suka banget. So ya me time aku kayak gitu. Mijet juga aku suka mijet. One of my goals itu aku nanti suatu hari pengen buka tempat pijit. Spa gitu. Pengen bikin spa franchise saking aku suka mijet ya. Ya bisa lah. Ya, apalagi ya? Kenapa enggak? Me time-nya tidur. Valuable. Bagus. Ya gitu. Tapi ya it's not as easy, emang gak segampang itu to get that routine. Itu semua orang kayak glorify itu loh, kayak ya pakai planner, pakai apa. Wah, tiap orang beda-beda kok. Iya. Ada orang yang bisa Bener. kayak semua structured, gue nggak bisa. Makanya itu dia aku bilang kalau misalnya denger productivity guru kayak gitu, ya kalian ambil ya, what works for you. Jangan dipaksain. Nanti bakal ngerasa, soalnya aku pernah coba dan aku jadi stres sendiri. Oh, Sama. I didn't get to finish this. Gue juga. Terus kayak yang nggak aku coret, aku kayak stres sendiri gitu. So find what works for you and it's a process. Kita mirip ya, in a lot of ways gue juga kayak gitu konsepnya. Ya kan? Gue Extrovert pernah ya? ngejalanin, enggak, gue introvert. Hah, serius? No one knows kan. Gue very Ambivert kayaknya sih. bisa jadi, tergantung. Kalau misalnya situasi mendukung, gue bisa extrovert. Hmm. Oke, ini interesting question ya. Lu bilang have little time dan lain-lain. Pacar, kenapa lu nggak punya pacar? I mean, lu sekarang gini nih, harusnya lu apa ya? Kalau kita bilangnya kalau di lu tuh barang mahal, makanya sekarang lu fame, you have your own business gitu, dan lu cantik kalau menurut blog tertentu. TikToker manis, inget deh. Gue gak mau sebut blognya. Nanti kita kena ban. jangan Google nama aku. Iya, di Google nama dia, TikToker manis gitu. Kenapa nggak banyak yang? Kenapa lu nggak consider buat pacaran atau apa gitu? Apa belum ketemu yang cocok aja? Ya deket ada gitu. Tapi ya for me kalau ditanya antara kayak pacar atau kerjaan gitu, pacar yang baik gak bakal suruh aku pilih. Itu yang aku tahu. Betul kan? Jadi bakal udah jawab aja, gue bakal nanya nanti padahal soalnya. Itu sering lihat tuh di IG story sering nanya kayak gitu, makanya ini udah tahu gitu. Tapi aku nggak menutup sih, kayak when the time comes it comes gitu. Jadi nggak kayak bener-bener nyari juga ya? Ya, tapi ada lah deket-deket gitu ada. Takut nggak kalau misalnya lo jadi wanita karir someday kayak cowok tuh minder atau gimana? Lo ada nggak case kayak gitu? You're considered young, sukses, cantik. Pernah nggak cowok kayak minder gitu? Makasih loh. I don't feel like that. Tapi well, if you put it that way, mungkin ada yang minder. I feel like kalau misalnya you put yourself out there, you attract someone yang juga yang selevel sama you gitu loh. Jadi nggak usah takut. Jodoh mah ntar datang sendiri. Jodoh gitu. datang sendiri. Iya. Kalau misalnya emang dia takut sama aku, ya berarti memang dia not for me. Bagus, Gitu. you go. Ini kayaknya podcast paling banyak gue fist bump deh. Yes, fist bump lagi. Gue suka. Paling banyak. Bagus. Bikin rekor. Dihitung minta Ini kalau editor. dihitung, nanti ada udah 10 kali kayaknya gitu. Ini siapa tahu rekor muri. Ya boleh. Semoga punya lu juga yang 30 meter itu. 30 meter ya jadinya ya, jangan 20 meter ya. Ini pertama kali nih lu bilang mau jadi 30 meter, rekor muri. Oke deh. Iyalah, why not gitu. Oke, benar. Oke, kalau misalnya lu sendiri nih, ini probably gue udah lumayan tahu nih story lu nih, very inspiring. Gue suka banget dengar story lu. Gue suka banget dengar story yang orang mulai jualan dari SD, tau gak kenapa? Because karena low key regret gitu. SD gue ngapain, SMP. Tapi gue gue play by my own rules, play by what I say. Semua orang punya timeline masing-masing. Betul. Gue pernah di tahap, gue nge-pressure adik gue segitunya. Gue kayak bikin bisnis dan lain-lain, pressure. Adik gue tuh stress banget, tapi gue come to the point kayak, udahlah, it's okay gitu. Yang penting tuh everyone happy in their own timeline. Bener. Kalau misalnya lu working sebagai karyawan, lu working sebagai apa, tapi you're happy as hell,
go do it gitu. Agreed. Ngapain paksain kehendak kita orang lain gitu. Agreed. Karena gini loh, sukses itu apa sih? Beda definisi sukses buat setiap orang. Ada yang misalnya sukses itu berarti mereka bisa bahagiain orang tua. Ada yang sukses itu berarti kaya raya. Ada juga yang sukses kalau dia bisa bangun tidur dengan happy gitu. Yeah, exactly. So jangan terburu-buru. Karena aku juga pernah ngalamin kok, kayak, wih, my friends are going gitu. Sedangkan aku kayak slow banget. Iya. Apalagi di society kita ada yang kayak, by umur segini kamu harus punya ini, harus punya ini. Umur 25 harus punya 100 juta gitu-gitu, you know. Ya mesti. Enggak. Who sets those standards? Gak ada gitu. Aku suka banget dengar cerita Jeff Bezos. Oh ya? Kenapa? Umur 23 tahun dia masih masak burger. Inspiring. Ceritanya yang tua-tua juga banyak banget. Yang KFC juga ceritanya gila banget. Iya, J.K. Rowling, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah gila banget sih. Ya, Gue baru lihat childhoodnya dia sih. Iya. Nah itu nah kalau ini ngomongin topik outlook. Kalau misalnya gue nanya ke lu nih, do you have any plans kayak, ya lu udah cerita sih 25 lu pengen kan dan lain-lain gitu. Ya tapi itu sebenarnya nggak pakem sih, itu cuman kayak ya to keep me going aja gitu. Lu ngerasa apa yang lu lakuin sekarang itu kayak your passion, your calling apa? Lu ngerasa kayak ini bisa jadi phase gitu? Apa lu punya plan yang lebih gede lagi nanti pas lu umur 30 atau 45? Simpel gini, lu pengen nikah kapan nih? Gitu. Lu punya target gak? Wah lucu sih kalau misalnya tadi aku bilang kayak ya umur doesn't matter, but I have enggak lah, I don't have any timing yet gitu. Belum ada, tapi kayak for right now I'm happy with what I do. Aku senang sama yang aku lakuin dan ya passionate lagi merubahkan haluan konten aku gitu. Jadi aku lebih ingin merubah konten aku jadi kayak lebih edukatif lah gitu. Jadi you can expect more interesting and record breaking content. Business talks dong. Kalau business talk nanti gue bakal banyak komen deh konten kita ngobrol bareng. Siapa tahu gitu kan. Okay. Biasanya sih after the segment tuh gue pengen kayak blitz question, tapi kayaknya gue udah mulai basi blitz questionnya gue. Kalau gue nanya simple kayak ini nih, gue coba aduh, lu udah jawab sih, kayaknya lu datang udah siap. Jadi gue kayak sebenarnya nggak sih, tapi sering nontonin IG story aja jadi tahu gitu. Oh sih nonton IG story, tapi dia lama banget balas DM gue guys. Bisa 1 hari, 2 hari, bisa 3 hari. Like you working on a painting. Bagus. Prioritize yourself. Fistbump lagi 13. Fistbump 13. Lagi 14. Kayak 15 deh biar bulat. Nggak tahu, semoga angka gue bener ya, tapi nanti kalian coba hitung aja. Kira-kira total video ini kita fistbump udah berapa gitu. Betul. Oke, gue pengen on a serious note nih, ada banyak kan people ngomong tentang, lu sebenarnya gue ada satu orang yang ngomong ke gue kayak gini. Lu bikin 20R20 buat apa sih bro? Gitu. In my opinion, gue ngerasa gue tuh bisa ngebantu orang by telling people their story. Karena orang kan cuma ngeliat suksesnya doang. Kayak di social media mungkin kelihatan, punya bisnis. Tapi nggak tahu journey-nya tuh gimana, how to relate. Tujuan gue tuh di sana. Tapi banyak yang bilang, ini malah bikin minder, bikin apa. Gue malah bilang kayak gini, netizen tuh kita nggak bisa puasin mereka. Ada yang sukses dari nol, sukses nih, itu hoki doang. Sukses dari keluarga privilege, itu orang tua doang. Nggak sukses dari keluarga privilege, itu goblok gitu misalnya. Everyone can say bad thing. Nah gue tuh pengen sampein podcast ini on a positive note. Nah gue mau, lu ada nggak kayak advice atau the one principle yang lu pegang sampai sekarang yang maybe bisa resonate ke anak-anak muda ini yang nonton. Ini mayoritas sih kalau gue lihat demografiknya under 24 itu mayoritas. Nah mereka lebih penasaran sih story-nya. Lu ada one piece of last advice nggak buat mereka? Oke. Wow, kirain Blitz. Gue udah kehabisan Blitz. Ya. Oke, well it's a deep question. I would have a lot. Aku bakal banyak banget sih yang bisa pengen aku sharing ke kalian. Tapi satu, jangan rush timeline kalian. Semua orang berproses beda. Semua bunga bloom differently. Mawar sama tulip beda rate tumbuhnya. But they all bloom beautifully in their own time. Jadi tolong jangan terburu-buru nonton ini and feel like you're pressured by the number, angka. Anggap aja every time you're turning forward itu you're growing. Jadi jangan anggap itu sebagai another I have these new things that I have to accomplish before I've turned this. Don't do that. Dan juga always untuk remember your purpose. Dan kalau misalnya kalian pengen mulai sekarang and you feel inspired after listening to all this, dan aku jamin karena aku sering dengar podcast kok juga tadi I feel inspired, you know. Dan kalian takut untuk mulai, aku ingat satu hal yang papa aku selalu cerita. Harga gagal kamu itu masih murah.
harga gagal masih murah. Dan dia bilang semua orang itu ada certain harga gagal di hidup dia. Maksudnya kayak ada kuota gagalnya juga. Kamu nggak mungkin gagal terus-terusan. Dan kalau kamu mulai dari sekarang secepat mungkin, harga gagal kamu masih murah karena kamu belum punya tanggungan gitu loh. Like let's say under 24 kan. Mungkin most of you guys belum berkeluarga. Kalaupun udah berkeluarga juga it's not too late. Maksudnya daripada nanti anak kamu udah tumbuh kuliah, udah lebih gede gitu. Atau mungkin kan sekarang kamu belum beristri, belum punya anak. Start now, harga gagal kamu masih murah gitu. And masalah kuota gagal, you have a lot to grow. Dan kalau misal kamu jatuh ke depan, fall forward. Jangan fall ke belakang. Kalau kamu fall forward, kamu bangkit at a different place. Lebih maju lagi. So, jangan takut sama kegagalan. Justru kalau kata banyak orang tuh kegagalan tuh harus kan kalau mau sukses. Gue setuju. Harus katanya kan. Kayak katanya kalau belum gagal belum sukses. Jadi hati-hati aja kalau kalian langsung sukses. Mungkin kalian bakal gagal. Tanda. Which is bagus sebenarnya. Gue suka banget itu bakal jadi my next quote. Lu bakal sering gue liat harga gagal lu masih murah. Gue suka banget. I like that. Oke, fist bump lagi. Fist bump 16. Ya udah banyak banget nih. 16. Ini gue lumayan surprise sih kayak you never expect orang di persona publik tuh kayak gini ternyata. Gue have newfound respect lah kalau people yang udah punya principles tertentu yang apalagi resonate with myself, resonate sama misi yang gue mau lakuin pas gue jadi content creator. I wanna inspire people. Dan part of it adalah yang resonate karena gue ada adik gue kayak gitu kan case-nya. Karena gue pengen adik gue tuh juga nggak ke pressure kalau misalnya ngelihat ada yang sukses atau gimana. So newfound respect sih. Gue no one expect lu tuh sebenarnya punya pemikiran kayak gitu kalau nggak benar-benar ngobrolin bareng. Instead of cuma lihat TikTok doang, lihat apa doang gitu. Thank you so much. Banyakin lah konten-konten kayak gitu. It's my goal ke depan. The next Raymond Jin. Gue udah satu blitz, gue udah kepikiran satu pertanyaan aja, tapi lebih susah harusnya lebih susah. Kemarin kan kita pacar atau kerjaan, mostly mungkin kerjaan dan pacar apa udah habis, enggak kan? Oke. Jadi kemarin kan pacar atau kerjaan, gue akan yang lebih susah lagi. Jodoh atau karir, jodoh someone yang lu bisa settle your whole life with, or karir yang lu bisa dream of your accomplishment for yourself, tapi lu harus pilih satu. Ya, betul. Tapi kalau karir gak ada yang nemenin gitu sama hidup, anggap aja kayak gitu. Makanya kita bikin susah. Jodoh atau karir? Ayo. Gimana ya? Susah sih. Gue juga lagi mikir. Gue belum bisa jawab. Wah gila. Ini discussion tersusah guys. Ini bukan blitz, ini lama. Jujur banget. Tapi kan jodoh itu maksudnya kayak bisa ketemu pendamping hidup kan ya. Pendamping hidup? Jadinya bukan pacar atau kerjaan, beda lah. Tapi kalau karir sendirian banget kan. Karir itu yang lu bakal accomplish sampai akhir lu mati. Ini yang lu banggain gitu. Wah. Lu kalau harus pilih satu gimana? Challenging, skip, susah. Karir. Gue masih menjauh ke karir sih. Iya, karena dream aku untuk bikin that my dream buat help young moms and everything, bikin foundation still bigger than my need to be chained down. Karena lu belum bucin kali, karena lu belum ketemu cowok yang benar-benar bikin lu bucin. Ya udah, nggak apa-apa. Same with me. Fist bump terakhir. Alright, sebenarnya that's the end of the segment. Orang kayaknya gue get to know you. I mean, it's really nice to know you. Likewise. Tapi karena kita ada request yang lumayan unik, karena gue udah kayak gini nih. By the way, ingetin lagi ya giveaway. Kalian tinggal tag gue, tag dia, tag She Wears Gold, nanti dapat salah satu dari ini, of your choice. Nanti gue yang bayarin kok, tenang aja. Ada 3 gitu. Nah karena gue udah kayak gini, ini kalau kata Richie, gue udah kayak rapper. Udah bukan entrepreneur ya, namanya rapper. Jadi kita bakal tutupi dengan podcast ini. Bentar, lu ada closing nggak di TikTok lu biasanya rata-rata? Kayak jadi deh atau kapan lagi atau gimana, lu ada nggak? See you. See you gitu. See you. Oke. See you. Abis itu nggak sih kita podcast kita challenge dulu ya. Oke. Ini menarik. Kita challenge untuk nge-rap. Ya, kita bakal coba nge-rap. Kita nge-rap ya. Soalnya lu hari ini bikin gua kayak rapper. Iya, gitu dah. Tapi nambahkan level-level hawa kerennya gitu pakai kalung. Oke, jadi kita bakal nge-rap super bass. Oke, apa liriknya ya? Nicki Minaj. Alright. Oke, sabar. 1, 2, 3. This one's for the boys with the booming system, top-down AC with the cooler system. When it come up in the club, he be blazing up. Got stacks on deck like it's saving up. And he ill, he real, he might get a deal. He pop bottles and he got the right kind of bill. He go, he dope, he might sell coke. He always in the air, but he never fly coke. He's a motherfucking drip, so I'm like, when I make a drip, kiss him on the lip, if that's the kind of dude I was looking for. And yes, you get slapped if you're looking hoe. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my, like pelican fly. I mean, so shy, and I'm loving your tie. Like sicker than the guy with the thing on his eye.
Yes, gitu I aja. did. Sisanya soalnya Nicki Minaj, yang bukan nama kita. Alright, jadi kalian kalau misalnya pengen jadi kayak rapper kayak gue, bukan rapper lah. I mean, ini fashionable lah. I think I'm gonna wear it for some time. Kalau misalnya ada orang yang bilang, ini jelek, nggak apa-apa. Ini kan pemberian dari Alicia Eva, ya kan. So, jangan lupa follow the accounts. Jangan lupa ikut giveaway-nya. Jangan lupa check out dia punya ini. Menurut kalian gue cocok nggak? Komen di bawah. Menurut kalian gue cocok nggak pakai ini sama ini? Oke, I guess that's it. Apa lu bilang apa? Tutupannya? See you. Oke, lu yang hitung 1, 2, 3 terus nanti kita see you ya. Oke. Yuk. 1, 2, 3. See you.